Lu orang yang pengen punya bisnis, tapi bingung mau cari modalnya dari mana. Ini ada 5 cara kalian mendapatkan modal untuk bisnis kalian. Pertama, semua orang sudah tahu cara yang pertama ini, yaitu tabungan. Nah, salah satu yang sering orang lewatkan adalah kita bisa mulai bisnis dengan tabungan yang sudah kita kumpulkan selama ini sebenarnya. Cuman pastinya memang terbatas karena tabungan kita kan kita nggak tahu apakah tabungan kita cukup atau justru kurang. Tetapi ini cara yang paling efektif dan justru juga bagus. Kenapa? Kalau memang tabungannya dikit, mulai bisnisnya dari kecil aja dulu. Nanti tabungannya kalau seandainya bisnis sudah bagus, baru kita tingkatkan lagi perlahan-lahan seperti itu. Nah, nantinya begitu bisnis sudah menghasilkan keuntungan, kita bisa pelan-pelan ngambil keuntungan dari bisnis untuk ditambahkan sebagai modal lagi. Jadi cara tabungan ini adalah cara pertama untuk mendapatkan modal bisnis. Kedua, pinjaman dari keluarga atau teman. Buat teman-teman yang pengen mulai bisnis dan teman-teman rasa bisnis teman-teman kemungkinan gagalnya sangat kecil, boleh teman-teman pertimbangkan untuk pinjam ke keluarga atau teman. Saya tahu pasti banyak yang ngomong, keluarga gak mungkin mau pinjemin, temen gak mungkin mau pinjemin. Nah, ini khusus untuk orang-orang yang memang keluarganya ataupun teman-temannya itu bisa support. Mungkin untuk teman-teman bisa juga kita tawarkan kepemilikan saham, kepemilikan dari usaha kita sendiri, dan lain-lain gitu. Tetapi kalau kita sendiri punya reputasi yang bagus, kita sendiri orangnya jujur dan berintegritas, biasanya kalau kita mau minjam, itu dari teman atau keluarga pasti akan bantu. Nah, gimana kalau tabungan nggak punya, mau pinjam ke teman atau keluarga nggak punya? Tenang, masih ada 3 lagi. Nomor 3, pinjaman modal usaha KUR kepada bank. Jadi banyak sekarang bank-bank BUMN menyediakan yang namanya KUR atau kredit usaha rakyat. Seperti BRI, Mandiri, BNI. Itu bisa kita manfaatkan. Pastinya tim dari KUR ini akan mensurvei apa bisnis yang akan kita jalankan nantinya. Jadi kalau kita rasa bisnis kita memang bagus, tempatnya juga oke, dan sepertinya punya prospek, kita bisa ajukan kepada KUR. Nah, cuman yang perlu diperhatikan satu, yaitu kalau kita sudah meminjam kepada bank, kita harus pikirkan betul-betul cara pengembaliannya nanti bagaimana. Keempat, kita bisa juga cari yang namanya investor. Jadi kita bisa cari teman kita, ataupun saudara kita, ataupun perusahaan-perusahaan investasi ya untuk invest kepada bisnis kita. Di mana bisnis kita itu kita harus jelaskan prospeknya seperti apa, keuntungannya nanti bagaimana, dan pembagiannya bagaimana. Jadi orang yang masuk gak merasa dirugikan. Dan pastinya harus kita presentasikan dengan menarik. Jadi buat teman-teman yang pengen juga ada investor untuk tanam modal, boleh banget. Cuman ada kekurangannya kalau investor, yaitu kalau bisnisnya nanti sudah gede biasanya pada nyesel. Karena investor itu pasti belinya murah pas di awal untuk kepemilikan sahamnya. Nanti pas di ujung baru gede. Kelima, ini mungkin kalian nggak pernah dengar. Yaitu dari crowdfunding atau sumbangan. Jadi banyak di luar negeri dan maupun di Indonesia, itu kalau kita mau buka usaha, kita bisa meminta sumbangan dari kitabisa.com ataupun platform gandeng tangan seperti itu. Nah, tetapi biasanya satu, bisnis kita harus punya tujuan yang mulia juga biar kita bisa dapat sumbangan seperti itu. Jadi bukan melulu mengenai profit aja, tetapi harus ada tujuan yang ya di atas profit lah. Jadi gak cuma mengejar yang namanya profit. Jadi buat teman-teman yang mau mulai bisnis, sekarang udah tahu dong modalnya mau cari dari mana.